Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, semangat, dan juga baik ya. Senang sekali, saya Melisa Gandasari bisa menemani Sobat Vokasi semua dalam episode podcast kami Vokasi. Bagi kamu semua yang sedang mencari tahu seputar dunia vokasi, tepat sekali kamu ada di channel yang tepat. Kamu bisa mengetahui segalanya tentang dunia vokasi. Mulai dari penerimaan, pembelajaran, jurusan hingga para lulusannya sampai potensi karirnya. Semuanya lengkap ada di sini. Tentunya akan ditemani juga dengan narasumber-narasumber yang menarik, yang berkompetensi, sehingga kamu wajib menyaksikannya dari awal hingga ke akhir. Dan jangan lupa di setiap akhir dari podcast kami Vokasi akan ada kuis berhadiah menarik. Jadi jangan sampai lupa kamu bisa memfollow akun Instagramnya, ada di @kamivokasi supaya bisa terus mengupdate kapan jadwal tayangnya, dan juga bisa mengupdate seputar dunia vokasi pastinya. Baik, kali ini kita mau bahas mengenai apa ya temanya? Kita mau membahas mengenai asesmen nasional sebagai jangkar untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan. Karena kita tahu ya sejak beberapa waktu belakangan, kita mulai diperkenalkan dengan istilah asesmen nasional sebagai pengganti ujian nasional. Sempat ramai tuh waktu itu ya, karena publik jadi bertanya-tanya nih, apa sih sebetulnya AN ini, sejauh apa perbedaannya dengan UN, bedanya cuma satu huruf ya, satunya AN, yang keduanya UN. Nah, tahun ini adalah pertama kalinya asesmen nasional dilangsungkan secara masif untuk semua sekolah, termasuk SMK. Nah, pasti banyak sobat vokasi yang jadi penasaran ya, seperti apa sih mekanismenya, apa perbedaannya dengan UN yang selama ini sudah kita kenal, dan yang paling penting apa nih pengaruhnya dengan kelulusan peserta didik. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan saya tanyakan ke narasumber saya. Tapi kita kenalan dulu ya, sudah hadir di sini ada Rina Mulyati selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 70 Jakarta, dan ada Trifani Abidin yaitu siswi atau pelajar dari SMKN 70 Jakarta. Halo, apa kabar tamu-tamu saya? Boleh dibuka dulu maskernya supaya kelihatan cantiknya ya. Boleh disapa dulu nih sobat vokasi di rumah. Halo, ada Fani di sini. Dan ada Ibu Rina ya. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Sehat Melisa. Dan juga baik ya, terima kasih sudah sempatkan waktu. Dan juga Fani ya, yang baru pertama kali ya mengikuti AN. Waduh, bisa kita korek-korek ya Ibu ya, pengalamannya langsung. Selama ini mungkin taunya UN, sekarang pertama kali melaksanakan AN, perbedaannya seperti apa? Kita mau ngobrol dulu ke Ibu dulu ya. SMKN 70 nih sekolah baru, dengar-dengar Ibu ya? Iya. Betul, dari tahun berapa sih Bu? 2019 kami baru buka, jadi baru tahun ini punya angkatan pertama kelas 12. Oke, 2019 baru berarti begitu buka langsung pandemi ya Ibu ya? Iya. Waduh. Setahun ya. Setahun setelah berjalan. Buka, kan 2020 pandemi Maret. Langsung pandemi. Iya, langsung pandemi. Oke, berarti langsung banyak sekali perubahan, penyesuaian. Betul. Pertama kali juga AN berarti. Waduh, Ibu tantangannya banyak. Harus cepat-cepat beradaptasi begitu ya. Betul sekali. Kalau dari kejuruannya apa Ibu? Kami ke kelompok pariwisata. Jadi kami berlokasi di Pondok Kelapa, tepatnya di Jalan Tipar, Kafling DKI. Dekat dengan Kalimalang. Kalau Kalimalang mungkin semua lebih kenal ya. Kami memiliki 3 kompetensi keahlian, perhotelan, tata boga, dan tata busana. Ketika 2 tahun sebelum tahun 2021 ini, kami memiliki 6 rombel, 6 rombongan belajar, kelas 10-nya 3 kelas, kelas 11-nya 3 kelas. Per tahun ajaran baru ini 2021-2022 kami menambah 6 rombel, jadi total semua ada 12 rombel. Apa tuh yang baru Bu? Yang baru itu jumlah kelas 10-nya dari semula tahun sebelumnya kan kita menerima 3 rombongan belajar. Sekarang kami menerima 6 rombongan belajar. Jadi total jumlah siswanya semula 202, sekarang menjadi kurang lebih 415. Nice. 2 kali lipat gitu. 2 kali lipat. Dari 3 rombongan jadi 6 rombongan. Karena ini Melisa, kami kebetulan satu-satunya sekolah pariwisata di Jakarta Timur 1. Sehingga ini merupakan modal ya untuk menarik minat masyarakat, mengikuti pendidikan di vokasi. Betul. Karena satu-satunya sehingga peminatnya juga luar biasa. Terus terang kami kemarin tidak menyangka bahwa
Dari 216 siswa yang harusnya kami terima, itu peminatnya sampai 1.200. 5 kali lipat, Bu. Ya, alhamdulillah. Banyak ya, Iya. betul. Jadi kami bisa membuka 6 rombel. Baik, gitu. baik. Tapi Iya. ini masa pandemi, pariwisata juga lagi gunjang-ganjing begitu ya. Waduh, tapi peminatnya juga masih banyak ya Iya, pastinya. alhamdulillah. Ya. Waduh, Ibu Rita nih tantangannya banyak ya. Sekolahnya baru, ada asesmen baru sekarang masa pandemi juga. Jadi kita harus apresiasi nih ya para guru, iya. para pengajar. Terima kasih sudah beradaptasi terus untuk membangun masyarakat ya para pelajar. Kita masuk ke topik seputar asesmen nasional ya Ibu ya. Siap. Ini kan baru ya, berarti angkatan ini juga yang baru pertama kali Ibu punya angkatan kelas 3. Betul. Langsung asesmen nasional. Iya. Baru-baru ini juga ya. Iya. Boleh cerita sedikit pengalamannya nih Ibu? Baik. Jadi ANBK ini memang hal yang baru buat kami ya. Tapi memang kan pemerintah bagaimanapun berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi dunia pendidikan di Indonesia. Nah, semula kita mengenal UN. Kalau di UN itu mata pelajaran ya, mata pelajaran biasanya berkisar maksimal sampai 4 mata pelajaran dan itu sudah ditentukan, matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain-lain. Kalau kami di vokasi ada namanya mata pelajaran produktif. Jadi kalau misalnya perhotelan, kami punya mata pelajaran produktifnya, ada front office, laundry, housekeeping, nah itu dijadikan satu jadi mata pelajaran produktif. Nah itu termasuk yang di ujian nasionalkan. Nah kalau sekarang ANBK itu yang diuji bukan mata pelajaran, betul, tapi ada 3 komponen, yaitu asesmen kompetensi minimum, kemudian ada survei lingkungan belajar dan ada survei karakter. Nah, jadi bukan betul. Jadi semua mata pelajaran itu terangkum di dalam asesmen kompetensi minimum itu. Jadi tidak bisa dikatakan misalnya saya bukan guru matematik loh, sehingga saya tidak perlu memberikan pendalaman materi kepada siswa saya, begitu ya. Karena pada dasarnya semua mata pelajaran itu terangkum di dalam asesmen kompetensi minimal itu. Nah, kemudian kalau dulu UN itu kan dilaksanakannya di akhir ya. Jadi kalau misalnya SD di kelas 6, kemudian kalau SMP di kelas 9, kalau SMA atau SMK di kelas 12. Kalau sekarang untuk yang AN itu dilaksanakannya justru di kelas di bawahnya. Jadi kalau SD di kelas 5, SMP di kelas 8, kalau SMA atau SMK di kelas 11. Nah, itu perbedaan yang paling signifikan. Betul. Jadi Fanny ini kelas 11. Betul. Baik. Nah, kenapa ya Bu ya? Kenapa di sebelumnya justru harus ditesnya? Kira-kira bisa ada pandangan kenapa tuh? Mungkin begini, karena itu tadi bahwa sekarang UN itu kan bukan menjadi salah satu syarat kelulusan. Betul. Jadi pemerintah ini lebih kepada bagaimana membangun karakter yang sekarang sedang booming ini kan profil pemuda Pancasila ya. Nah, itu jadi bukan hanya sekedar prestasi akademis yang dikejar, tapi juga soft skill gitu ya dari peserta didik. Karena nanti ketika mereka terjun ke dunia kerja kan bukan hanya prestasi akademis yang dilihat, tapi bagaimana sikap mereka begitu ya, secara soft skill diterima di dunia kerja, bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan. Jadi artinya kita bisa mengatakan bahwa tidak selalu atau tidak melulu yang ranking 1 pasti dapat pekerjaan yang terbaik begitu ya. Walaupun tidak semuanya seperti itu, tapi semuanya ditentukan oleh bagaimana siswa yang bersangkutan beradaptasi dengan lingkungan di dunia pekerjaan, begitu ya. Menarik ya. Dari saya. Betul-betul menarik nih, baru mungkin informasi yang baru juga bagi sobat vokasi di rumah, karena saya juga betul-betul informasi baru lah ya untuk kita semua, karena pelaksanaannya juga baru, tentu juga butuh adaptasi pada akhirnya begitu ya. Kita coba tanya ke Fanny yang menjalankan Bu ya. Fanny kan dulu waktu di SMP begitu pernah menjalani UN ya, sekarang di SMK di kelas 11, wah tiba-tiba harus udah ada ujian ya. Tapi bentuknya AN begitu ya. Boleh cerita pengalamannya dong Fanny? Pengalaman aku pas ANBK kemarin sih ya, kayak pas tahu aku terpilihnya untuk melaksanakan ANBK itu kayak aku sangat antusias sih, senang sekali juga karena tidak semua siswa juga kan bisa terpilih gitu Kak. Ini baru juga nih Bu ya, bukan semuanya menjalani secara serentak tapi terpilih begitu ya. Sebagian, jadi kayak merasa saya senang bisa terpilih mengikuti kegiatan ANBK tersebut. Sombong amat. Proses pemilihannya bagaimana nih? Dari Kemendikbud. Jadi kalau dulu
kalau UN itu semua siswa kan ikut ujian. Betul. Nah, kalau sekarang untuk yang levelan SMA atau SMK itu dipilih sebanyak 45 siswa saja plus 5 cadangan. Jadi berapapun jumlah siswa di sekolah tersebut tetap yang dipilih hanya 45 plus 5 cadangan. Ini acak aja atau ada saringan tertentu nih Ibu? Dari kementeriannya ada. Salah satunya adalah tentang lingkungan ekonomi. Ekonomi siswa yang bersangkutan, begitu yang apa namanya yang disampaikan kepada kami seperti itu. Jadi kami sendiri nggak tahu persis seperti apa ya model saringannya, tapi salah satu faktornya itu ekonomi. Mungkin juga bisa jadi juga tingkat intelektual siswa juga barangkali pengaruh. Jadi sekolah tidak diperkenankan memilih. Jadi memang itu by system dari kementerian gitu. Jadi makanya kalau Fani bilang seperti itu ya, amazing banget kan, dari sekian ratus kok saya yang gitu terpilih, kan yang terpilih. Ya, itu kamu ada perasaan kayak waduh saya memikul tanggung jawab membawa nama sekolah gitu atau gimana tuh Fani kemudian? Tidak sih, jalanin aja kayak dari soal latihan juga dari guru kita sudah dibina terlebih dahulu, kayak kita juga diajarkan, dibimbing untuk mengatasi jalani nanti ANBK seperti apa gitu sih. Baik. Perasaannya lebih rileks gitu nggak? Kalau dulu kan waktu UN ini kayaknya ini syarat kelulusan, ini yang menentukan gitu ya. Sedangkan kan ini tidak menjadi syarat kelulusan. Kamu menjalaninya lebih ringan begitu atau seperti apa, boleh cerita Fani? Untuk menjalaninya sih aku juga biasa aja, kayak nggak biasa aja, maksudnya aku kayak rileks aja. Saat kegiatan itu juga kayak lebih ke analisis gitu, jawabannya pendapat beda dengan UN itu kan kayak beda pembelajaran betul. Gitu Kak. Kalau eksak gitu ya, pilihan yang harus tepat. Kalau ini kayak apa sih soal-soalnya, boleh cerita nggak Fani? Mayoritas sih soal analisis gitu Kak, kayak ada beropini, pendapat dari pikiran kita. Jadi kayak semua isi jawaban mayoritas ya tentang opini kita, pendapat kita, gimana sih analisis dengan jawaban yang baik dan benar gitu ya. Yang harusnya gimana harus benar juga gitu. Jadi bisa dibilang jawabannya bukan benar atau salah pada akhirnya ya Bu ya, tapi bagaimana kamu mengemukakan pendapat, kamu melihat situasi sekitar, justru itu memang bisa dilihat lebih luas pada akhirnya penilaiannya ya Bu ya. Wah, menarik sekali ya. Tapi pasti lebih sulit bagi yang periksa jawaban ya. Kalau dulu kan tinggal pilihan ganda gitu ya, benar salah. Kalau ini betul-betul harus dibaca, betul-betul dilihat betul ini pandangan anak ini seperti apa, analisanya seperti apa. Menarik sekali. Makanya disebutnya literasi. Betul. Literasi, numerasi gitu ya, di asesmen kompetensi minimal ini. Karena kalau di literasi mereka mau tidak mau harus membaca sebuah soal itu. Karena nanti implementasinya di lapangan bagaimana mereka menyelesaikan masalah gitu dengan mempelajari literasi itu tadi. Karena memang tingkat kegemaran membacanya di Indonesia kan masih kurang, sehingga itulah kenapa akhirnya dibuat tes literasi seperti itu di AKM. Kalau yang numerasi sama, itu kan bicara tentang numerik ya, perhitungan, kaitannya dengan matematik. Padahal di dalam itu bukan sekedar matematik saja, bisa jadi uraiannya juga uraian tentang mata pelajaran yang lain, tapi dibuat dalam bentuk numerasi begitu. Luar biasa ya. Ya, karena NBK ini juga NBK ini bukan cuma siswa loh Mbak yang ngisi. Jadi Bapak Melisa, jadi kepala sekolah dan guru juga mengisi survei lingkungan sekolah. Makanya harus dijawab dengan jujur, karena itu nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana mutu sekolah yang bersangkutan. Baik. Ini menarik nih. Ini yang baru tadi mau saya tanyakan. Bukan hanya siswanya yang di assessment begitu ya, tapi sekolahnya juga, pengajarnya juga Ibu ya. Ini tadi Ibu sempat sebutkan harus dijawabnya dengan jujur pada akhirnya ya. Nah, Ibu kan ini sekolahnya sekolah baru pada akhirnya ya. Pasti masih ada banyak yang harus dibangun begitu ya, disesuaikan. Nah, boleh cerita nggak Ibu pengalamannya seperti apa nih Bu? Jadi ketika kami diberitahu bahwa ada ANBK, yang notabene ini adalah program wajib ya dari pemerintah yang harus dilaksanakan. Nah, saya mengumpulkan semua pendidik dan tenaga kependidikan. Ini sekolah kami karena sekolah baru, terus terang memang peralatannya terbatas. Bahkan kami belum memiliki lab komputer, kami belum memiliki laptop yang sesuai dengan kebutuhan siswa gitu ya.
Sehingga di dalam penjadwalan ANBK itu ada istilah sesi 1 sampai dengan sesi 3. Baik. Jadi kalau kami karena hanya memiliki satu lab komputer dan memang terus terang itu kami buat mendadak gitu ya. Karena memang dibutuhkan. Betul, karena dibutuhkan gitu. Iya. Kemudian tapi atas motivasi dari teman-teman semua ya, baik guru maupun tenaga kependidikan, ya alhamdulillah akhirnya kami berhasil membuat lab komputer begitu Iya, ya. iya. Walaupun dengan kondisi yang tentunya sederhana. Tapi yang penting adalah terlaksana ANBK-nya, dan ketika memulai dengan simulasi kemudian pelaksanaannya di hari H-nya, alhamdulillah tidak ada kendala yang kami hadapi. Biasanya kan internet, sinyal dan sebagainya. Itu alhamdulillah Melisa semuanya lancar. Tidak ada masalah dengan sinyal, tidak ada masalah dengan internet dan sebagainya. Jadi tentu ini memberikan kepuasan tersendiri ya. Kan berbeda dengan sekolah yang memang sudah punya lab, tinggal running istilahnya ya. Nah kami ini kan belum ada, sehingga kami mempersiapkan, kemudian terus terang perabot kursi meja pun sebetulnya kami belum ada itu di labnya gitu. Tapi ya itulah alhamdulillah Allah Maha Baik ya. Diberikan kemudahan-kemudahan dengan adanya perabot untuk siswa ya, yang meja, kursi dan sebagainya itu bisa kami sulap lah menjadi lab komputer begitu. Dan anak-anak juga nyaman nggak kamu di lab komputer? Nyaman ya, nyaman alhamdulillah, dan tidak ada keluhan juga dari siswa dan dari orang tua karena memang niat baik kami adalah bagaimana ANBK ini bisa terlaksana dengan baik. Oh my God! Wow! Gitu Bu. Tadi kan yang Ibu ceritakan lingkungannya seputar peralatan begitu ya. Tapi yang diujikan tidak sebatas itu dong ya. Tapi tidak, juga itu hanya bagian dari betul. Boleh cerita Bu, apalagi sih yang mungkin dari pengajarnya yang seperti apa ke murid? Boleh cerita sedikit Bu. Jadi kita bicara tentang yang survei tadi survei lingkungan tadi ya, survei lingkungan dan karakter. Nah, jadi kalau siswa ada 2 yang diisi, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Tapi kalau kami, kepala sekolah dan guru atau tenaga pendidik, itu satu memang hanya survei lingkungan belajar saja. Nah, di situ guru-guru itu menjawab kira-kira soalnya itu seputar bagaimana mereka melakukan atau beraktivitas dengan siswa. Termasuk misalnya kalau ada kejadian, katakanlah misal ada guru temannya sakit gitu ya, guru pengajar sakit, jadi dibuat situasi kondisi gitu ya. Betul. Terus pilihan apa yang dilakukan? Karenanya di ANBK itu ada berbagai macam model soal. Kalau dulu kan UN kita hanya mengenal pilihan ganda sama uraian ya, uraian singkat atau isian singkat. Tapi kalau di ANBK itu ada pilihan ganda, pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu artinya bisa memilih lebih dari satu. Iya. Jadi kalau ada saya udah kuno nih, terakhir kali ujian udah lama banget. Kemudian ada menjodohkan gitu ya, kemudian ada isian singkat dan ada uraian. Begitu. Jadi memang lebih kompleks ya. Betul. Jadi memang harus menjawabnya itu ya sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah. Kalau yang di siswa dikaitkan dengan lingkungan belajar di rumahnya. Sejauh mana orang tua mempersiapkan kebutuhan anak di rumah untuk belajar, termasuk misalnya fasilitas, ada kuota internet dan sebagainya lah gitu ya. Nah itu kan juga akan memberikan kesimpulan bagaimana sih sekolah ini mutunya, karena kaitannya dengan lingkungan belajar anak di rumah tadi. Betul. Dan hal ini ya tadi ya tidak ada jawaban benar atau salah, karena memang kondisi sebetulnya seperti apa begitu ya, dijawab dengan jujur, sama kayak lagi isi kuesioner ya kayaknya kesannya Ibu ya. Lagi cerita aja gitu, bagaimana sih kalau keadaan seperti ini menanggapinya biasanya seperti apa begitu ya. Memang sebuah inovasi ya yang diberikan dari dunia pendidikan ini. Kalau dulu mungkin banyak yang mengkritik begitu, melihat mengapa sih pembelajaran kok hanya dinilai di satu kali itu saja begitu ya. Saat ini dinilai lebih kompleks tadi ya, lebih mendalam, sesuai juga dengan karakter siswanya juga masing-masingnya. Ini dilaksanakannya secara online ya, Fani ya. Ini bisa pas juga karena lagi situasi pandemi juga begini, jadi bisa terlaksana juga dengan baik begitu ya. Fani, ada kesulitan nggak karena ini dilakukan secara online atau gimana? Tidak sih Kak, tidak ada kesulitan. Alhamdulillah kita semua mengerjakannya lancar-lancar saja, tidak ada kendala apa-apa di sekolah pun juga. Gitu. Kamu ada persiapan nggak sebelum ujian apa? Sudah sih, dari pihak guru kita di SMK 70 ini juga sudah pertama-tama mulai dari muridnya sudah dibina, sudah dilatih gitu, sudah kayak kita dikasih
gimana sih cara kita mengatasi nanti UNBK berlangsung gimana. Mulai dari guru-guru para pengawasnya juga ikut antusias sih untuk membantu para siswanya untuk nanti menjalankannya, UNBK ini menjalankannya lancar gitu, dan berjalan dengan maksimal. Baik. Kalau dulu kan kita UN ada latihan soalnya gitu ya Bu ya, ada pendalaman materi namanya ya, latihan dulu kira-kira soalnya yang mirip-mirip begitu nanti sebagai bayangan soalnya. Kalau ini ada latihannya juga Bu ya, gimana bentuk latihannya? Jadi guru-guru seperti yang tadi Fani sampaikan, guru-guru ini sebenarnya kan masih abu-abu juga kan, karena belum pernah lihat seperti apa sih bentuk soalnya. Namun sebelumnya memang ada beberapa guru yang dipanggil untuk diperkenalkan seperti apa sih bentuk soal ANBK itu. Nah ini kan mengarah kepada soal-soal yang tingkatannya itu levelannya sudah masuk ke ranah HOTS nih, jadi udah high ya, udah high order thinking nih. Nah itu yang guru-gurunya digiring. Bagaimana cara membuat soal-soal yang kualitasnya HOTS nih gitu kan, supaya anak-anak ini itu tadi literasi. Jadi kalau misalnya kalau kita dulu kan masih begini misalnya, hotel adalah gitu ya. Betul. Nah kalau sekarang soal-soal seperti itu untuk levelan-levelan SMA dan SMK itu sebaiknya dihindari, begitu. Supaya apa? Supaya anak-anak berani untuk menganalisa bacaan dan sebagainya, sehingga mereka dari bacaan yang panjang itu bisa mengambil intisarinya sebetulnya apa sih, begitu ya. Kalau nggak begitu kan mereka nggak punya keinginan untuk membaca. Nah itu yang digiring nih oleh pemerintah. Nah memang tentu waktu yang singkat untuk memberikan pengarahan atau pelatihan kepada guru itu kan juga menjadi penentu juga ya, bagaimana guru itu memahami. Memang sebaiknya perlu waktu yang agak lumayan panjang lah ya untuk menyampaikan kepada guru-guru, sehingga kalau guru-gurunya paham tentang hal itu tentu akan lebih mudah ditransfer kepada siswanya gitu. Tapi kami sih memahami karena ini kan baru tahun pertama. Pasti juga pemerintah akan mengadakan evaluasi di mana yang perlu dilakukan perbaikan begitu ya. Baik, tapi saya rasa baik ya Ibu ya, bagaimana anak-anak dilatih tadi untuk lebih kritis, untuk lebih teliti, jangan hanya menghafal ujung-ujungnya, tapi betul-betul bisa problem solving, memahami dan menjawabnya juga dengan lebih kreatif. Di sini juga dibutuhkan. Jadi critical thinkingnya terlatih. Betul. Setuju. Terima kasih juga ya untuk pemerintah yang terus menginovasikan berbagai kemajuan sehingga anak didik kita nanti juga bisa terus maju ke arah yang lebih baik. Nah kita boleh sedikit jadi dibandingkan lagi dengan UN Ibu ya. Kalau dulu kan UN itu jadi syarat kelulusan begitu ya. Ada positif negatifnya kita bisa bilang begitu juga ya. Saat ini kan digunakan AN. Yang menjadi syarat kelulusannya berarti apa dong? Apakah tetap dilihat nilai akademisnya juga selama tahun pembelajaran lainnya atau bagaimana tuh? Jadi kalau berdasarkan pengalaman kami 2 tahun ini kan berarti nggak ada UN ya. Nah itu diambil dari nilai raport semester 1 sampai semester 5, kemudian nanti ada ujian sekolah. Ujian sekolah kan tetap dilaksanakan. Kalau di kami karena vokasi ada uji kompetensi namanya. Nah itulah yang menjadi kelulusan. Di samping juga pasti tetap harus karakternya siswa, perilaku siswa. Itu juga menjadi salah satu faktor kelulusan juga. Baik. Jadi tidak serta-merta mentang-mentang udah nggak ada UN, wah bebas nih, nggak belajar lagi juga tidak ya. Tetap akademis juga tetap harus dipentingkan, tetap harus belajar dengan baik, tapi sekali lagi diingatkan nilai-nilai karakter tadi juga penting dan bukan hanya berpatokan pada satu event ujian nasional itu saja gitu ya. Baik. Kalau asesmen nasional ini apakah ada hasil yang ada feedback begitu dari pemerintah dari apa yang sudah diujikan atau bagaimana Ibu? Nantinya ini kan larinya kepada mutu nih, mutu sekolah ya. Ya berarti kan pasti ada hasilnya nanti. Jadi pemerintah itu bisa memetakan. Pemetaan dari sekolah, mana sekolah yang perlu diberikan penanganan khusus misalnya kan. Pasti kan nanti kalau ibaratnya kalau itu ada level rendah mungkin sedang tinggi gitu ya. Dari hasil survei yang sudah kita jawab gitu ya. Sehingga nanti
dari situ bisa ketahuan kan level pendidikan di Indonesia ini udah sampai di level mana begitu. Baik. Jadi ini semuanya kembali ke big data gitu ya, Ibu ya. Ini sebetulnya kita sedang mengumpulkan data dari setiap sekolah seperti apa sih gitu ya, sudah sampai level mana, pengajarnya sudah sampai level mana, siswa-siswanya pemahamannya sudah sampai di mana, sehingga ketika ada peta yang bagus nanti kita tahu ke depannya harus melakukan apa pada akhirnya begitu ya. Karena penekanannya Melissa sekarang ini penekanannya adalah kolaborasi. Nah, betul. Jadi bukan lagi kompetisi, gitu, tapi kolaborasi. Karena memang terbukti dengan kolaborasi itu kita bisa maju bersama. Begitu. Jadi yang baik menularkan kepada yang belum baik, gitu kan? Yang belum baik berusaha untuk menjadi baik. Iya. Kalau kita lihat begitu ya, Indonesia ini kan luas begitu ya, punya begitu banyak karakteristik. Kadang kita juga harus lihat juga mungkin di daerah mana begitu ya, pendekatannya juga harus berbeda. Ada karakteristik mungkin gaya parenting lah atau pengajaran seperti apa, pasti berbeda-beda. Kalau kita tahu petanya dengan baik, bisa tahu apa langkah berikutnya yang bisa dilakukan ya. Semoga asesmen nasional ini bisa terus dievaluasi dengan baik supaya kedepannya jadi lebih baik lagi ya. Ibu ada masukan nggak ke pemerintah terkait dengan ini bicara dengan tadi wilayah Indonesia yang luas ya. Makanya pemerintah itu memberikan pilihan sebetulnya untuk ANBK ini. Ada semi online, ada online. Bahkan tadinya ada 3 pilihan, offline. Tapi offline kan nggak mungkin dilaksanakan karena memang kondisinya tidak memungkinkan dan itu tidak direkomendasikan saat ini. Jadi kalau semi online ini untuk sekolah-sekolah yang harus melakukan sinkronisasi, gitu. Jadi di aplikasinya ini nanti aplikasi dari si klien atau si peserta didik ini dikirim dulu ke proktor. Nanti proktornya yang mengirim kepada pusat, gitu ya, server di pusat. Tapi kalau online, kami kebetulan memilih online, jadi kami tidak perlu melakukan sinkronisasi. Dan itu akan dikirimnya bersamaan. Jadi dari aplikasinya si klien atau peserta didik, aplikasinya proktor itu bersamaan mengirim kepada pusat, begitu. Karena kan kalau di daerah Indonesia yang begitu luas, internet kan pasti selalu menjadi masalah kan. Nah itu jadi makanya ada pilihan-pilihan seperti itu. Baik. Jadi ada pemerataan pastinya kita harapkan ya nanti ke depannya listrik, internet semuanya bisa merata, banyak. Jadi pendidikan pun juga bisa merata ke satu Indonesia pada akhirnya ya. Jadi kalau Melissa mengatakan masukan dari kami gitu ya untuk pelaksanaan ini. Mungkin lebih ditekankan kepada intervensi ke gurunya, supaya gurunya betul-betul lebih siap ya. Begitu. Kalau gurunya siap, insya Allah kan ke anak-anak jadi lebih siap ya. Betul. Mungkin itu saja. Karena ini yang pertama, tapi kita maklumi ya Ibu ya, pasti ada kekurangan, ada mungkin ada hal yang harus ditingkatkan ke depannya. Tapi kita lihat ini suatu hal yang positif ya Ibu ya. Kita harapkan ke depannya lebih baik lagi supaya kualitas SDM dari masyarakat juga semakin meningkat pastinya ya. Pertanyaannya untuk Fani nih Ibu ya, sebagai yang menjalankan. Fani kan pernah mengikuti UN dan juga AN. Kalau harus pilih nih, lebih suka UN apa AN nih Fani? Dari perbedaan soal untuk ANBK untuk pas aku zaman SMP, kalau lebih dari akunya sih lebih enak dijalaninya itu ANBK sih dari segi soal perbedaan. Kalau UN tuh kayak lebih ke soalnya tuh lebih ke baku. Jadi kayak anak murid kayak males nih baca gitu-gitu. Kalau soal ANBK ini lebih ke analisis jawabannya, kayak lebih ke pendapatan pemikiran yang ada di diri kita sendiri. Jadi kayak jawaban kita tuh bener-bener real dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita dapat dari pendapat tanpa pemikiran kita sendiri gitu. Gitu sih Kak. Jadi kayak aku lebih milihnya sih kayak enakannya di ANBK sih. Wait a minute. Who are you? Karena kalau disuruh menghafal begitu tidak semua orang kuat di sana begitu ya Ibu ya. Tapi kalau kemampuan untuk bisa menganalisa tadi critical thinking itu memang implementatifnya nanti lebih baik juga kita memang butuhkan untuk hidup kita di masa depan ya. Wah selamat nih Fani ya menjadi salah satu yang pertama kali ya mengikuti AN ini supaya nanti bisa menjadi benchmark yang bagus untuk angkatan-angkatan ke depannya nanti lebih baik lagi pastinya. Kita doakan ya pelaksanaannya ke depan lebih baik dan betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pengajar, siswa dan juga pastinya masyarakat pastinya ya. Ya memang Sobat Vokasi ya, asesmen nasional ini adalah instrumen evaluasi agar secara umum pemerintah melalui Kemendikbud bisa melihat apa nih yang perlu diperbaiki atau yang sudah baik dan perlu ditingkatkan terkait sistem pendidikan di Indonesia pastinya. Nah untuk kelulusan siswa penilaiannya sekarang bahkan diperhitungkan di setiap
tingkatan tahun ajaran begitu ya. Begitu ya kurang lebih Ibu ya. Kita memang bisa tetap juga sebenarnya tidak ditinggalkan ya akademisnya, masih ada ujian sekolah, masih tetap belajar. Jadi nanti tahun depan berarti Fani masih tetap ujian sekolah ya, untuk kelulusannya. Tetap harus namanya praktiknya baik. Tetap semangat ya Fania, belajar dengan baik sehingga nanti bisa lulus dengan membanggakan, bisa terjun ke dunia kerja juga pastinya membanggakan. Amin. Baik, ada yang mau ditambahkan sebagai penutup Ibu mungkin pesan atau harapan bagi sobat vokasi di rumah? Iya. Jadi teman-teman atau sobat vokasi di rumah, memang sekarang ini kan vokasi sedang berusaha untuk meningkatkan kemampuan dari siswa, jadi tidak hanya prestasi akademis tapi juga prestasi non akademis lainnya, dengan harapan bahwa vokasi ini menjadi salah satu pilihan masyarakat, tidak hanya di levelan sekolah umum atau sekolah biasa, tapi juga ini menjadi alternatif bagi masyarakat karena vokasi itu punya 3 tujuan yang selalu didengung-dengungkan, yaitu BMW. Jadi B-nya itu bekerja, M-nya melanjutkan sekolah, W-nya wirausaha. Gitu Melissa. Jadi bukan BMW mobil. Memang brand ya. Boleh juga kalau mau kerja ke brand BMW ya. Iya, tapi vokasi menjadi salah satu pilihan untuk alternatif menentukan masa depan. Baik. BMW ya, bisa diingat ya sobat vokasi ya. Bagaimana bisa bekerja atau melanjutkan pendidikan atau berwirausaha tadi ya. Jadi bisa dipilih. Memang vokasi ini punya gerbang yang luas untuk menuju ke masa depan yang baik. Pertanyaan terakhir Ibu, ada yang kelupaan. Nanti kalau mau masuk yang melanjutkan tadi Ibu ya, berarti kalau dulu kan syaratnya dari ujian nasional ya. Kalau ini melanjutkan dari menggunakan apa berarti persyaratan? Dari yang tadi kelulusan tadi kan ada ijazah. Tetap. Tapi memang barangkali masih banyak masyarakat yang beranggapan kalau sekolah di SMK itu nggak bisa kuliah, ya kan? Kemudian tidak juga bisa mengikuti, kalau dulu namanya jalur undangan ya. Nah sebetulnya bisa. Bahkan di jalur undangan pun bisa siswanya tetap mengikuti jalur-jalur yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk melanjutkan studi. Bahkan juga banyak beasiswa yang ditawarkan, baik oleh lembaga pendidikan negeri maupun lembaga pendidikan swasta. Nah itu salah satunya adalah dengan prestasi non akademis itu tadi, karena kalau di vokasi itu biasanya ada lomba keterampilan siswa. Jadi kalau sudah menjadi salah satu finalis atau bahkan menjadi juara, itu sangat mudah sekali untuk bisa menerima beasiswa, baik melanjutkan sekolah maupun bekerja. Jadi udah pasti jaminannya ini. Baik. Satu lagi tuh ya kelebihannya sobat vokasi apabila memilih sekolah dengan penjurusan vokasi ini kemudian Ibu ya, ada kelebihannya lagi. Jadi memang bisa dilihat juga dari nilai akademisnya tadi, dari ujian sekolah tetap ada ya, ijazah juga tetap ada. Terakhir justru ini lebih lengkap karena bisa melihat sudah di asesmen nasional, berarti kepribadian tadi, kebangsaannya juga sudah dinilai begitu ya oleh pemerintah. Baik, terima kasih informasinya hari ini ya Bu Rina dan juga Fani, ceritanya menarik sekali. Semoga obrolannya bermanfaat. Tadi kita ngobrol bukan hanya seru-seruan tapi betul-betul ada manfaatnya ya bagi sobat vokasi di rumah. Semoga perbincangan tadi menjadi informasi yang bisa Anda manfaatkan. Kita doakan ya, kita dukung bersama gerakan dan kebijakan dari pemerintah ini, tentunya ingin menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi untuk masa depan bangsa. Kita sebagai masyarakat bisa terus mendukungnya dengan tetap mendukung dan menjalaninya tentunya dengan baik. Baik, sebelum kita tutup, kita bagi-bagi hadiah dulu ya Ibu dan juga Fani supaya lebih seru lagi nih bagi sobat vokasi di rumah. Bagi Anda yang tadi sudah menyaksikan obrolan saya dengan Fani dan juga Ibu Rina, pasti bisa menjawab pertanyaan yang mudah dan juga sederhana ini. Caranya kalau sudah tahu jawabannya, nanti kirimkan DM Instagram di akun kami di @kamivokasi. Nanti setelah tayangan ini tayang di channel YouTube kami, bisa dilihat pemenangnya di akun Instagram @kamivokasi. Pertanyaannya apa sih ya? Langsung kita cari tahu nih. Pertanyaannya, sebutkan salah satu saja dari 3 komponen yang diujikan dalam asesmen nasional. Waduh, gampang ya, dan tadi sudah disebut nih ya. Bisa dicari tahu dan memang kalau sudah menyaksikan pasti bisa langsung menjawab. Kalau sudah tahu jawabannya, langsung dikirimkan ke akun Instagram kami di @kamivokasi. Nanti bisa dilihat pemenangnya setelah
tayangan YouTube channel ini ditayangkan. Semoga berhasil ya supaya bisa mendapatkan hadiah yang menarik. Kita harus pamit nih Ibu Rina dan juga Fani. Terima kasih sudah mengundang kami Ibu di sini. Dan juga waktunya. Semoga sekolahnya semakin maju lagi ya Ibu ya. Amin. Sekolah baru pasti punya masa depan yang cerah nih, saya yakin deh. Menjaga spirit. Itu dia. Terima kasih Ibu untuk perjuangannya. Semoga selalu maju terus ya. Terima kasih Fani ya. Tahun depan semoga lulus dengan baik pada akhirnya ya. Baik, kami harus pamit nih Sobat Vokasi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dari tadi kita sudah ngobrol seru ya. Saya ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan diri dan juga keluarga supaya bisa terhindar dari COVID-19. Kami harus pamit undur diri. Saya ingatkan sekali lagi jangan lupa follow akun Instagram kami @kamivokasi untuk bisa mengetahui update-update seputar dunia vokasi. Kami pamit ya, sampai jumpa. Boleh dipakai maskernya lagi Bu, Fani?